Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrul mubarak faradallahu azza wa jalla alaikumus siyam wa futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabul jahim wa taghullu syayatin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah kebaikan. Dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah, Nabi mengatakan la yazidu lil mu'min illa khair. Maka tidaklah bertambah kesempatan atau umur yang diberikan oleh Allah bagi seorang mukmin melainkan dia akan bertambah pula kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempatan yang Allah berikan kepada kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Beribadah kepada Allah adalah menjadi satu kewajiban kita kepada Allah dan sekaligus menjadi satu bekal kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita, yang menjadi teladan kita, yang menjadi cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimanillahi taala wa iyyakum ajmain. Di pagi ini kita berada di pagi yang kelima di bulan Ramadan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang di pagi ini adalah pagi yang keempat di bulan Ramadan. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah yang sudah dikerjakan dan amal ibadah yang akan dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimanillahi taala wa iyyakum ajmain. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, khususnya adalah tentang sifat-sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi standar kita. Yang dimaksud sifat-sifat puasa Nabi adalah kaifiyah, tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah menjadi landasan hukum kita bahwa beribadah di bulan Ramadan khususnya adalah puasa menjadi satu kewajiban kita kepada Allah berlandaskan kepada surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-183 di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua khususnya bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan umumnya bagi kaum muslimin dan muslimah. Karena berpuasa di bulan Ramadan adalah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin dan pada sisi lain adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka orang yang mengaku dan mengatasnamakan dirinya sebagai seorang muslim hendaklah dia memahami tentang arti Islam itu sendiri. Saya Muhammad Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan al-Islam wal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu anisyirki wa ahlihi. Islam itu artinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan mentauhidkan Allah dalam segala jenis ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia berbuat syirik kepada Allah. Artinya tanpa menyekutukan Allah dalam hal beribadah kepadanya. Kaum muslimin dan muslimah rahimanillahi taala wa iyyakum ajmain. Puasa di bulan Ramadan adalah merupakan salah satu bagian dari rukun Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islami ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Islam itu dibangun, ditegakkan di atas 5 rukun. Di antara rukun Islam yang pertama adalah bersyahadat atau bertauhid. Yang kedua adalah mendirikan salat, lalu yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan. Lalu yang keempat adalah bersedekah atau berzakat. Lalu yang kelima adalah menunaikan ibadah haji di Baitullah. Jamaah kaum muslimin dan muslimah rahimanillahi taala wa iyyakum ajmain. Puasa di bulan Ramadan diawali dengan makan sahur. Sudah Pak? Sudah Pak? Sampun Pak? Ibu-ibu. Makan sahur itu adalah perintah Nabi Muhammad untuk membedakan kita ini muslim atau bukan muslim. Karena kebiasaan orang Yahudi, Bapak Ibu, kalau mereka berpuasa, mereka tidak makan sahur Pak. Bagi ibu-ibu yang tidak berpuasa, ya nggak usah makan sahur. Masa ibu-ibu lagi haid makan sahur, padahal dia nggak akan berpuasa. Ya, bapak-bapak kalau misalnya memang tidak berpuasa ya nggak usah makan sahur. Karena makan sahur itu adalah perintah bagi orang yang akan menjalankan ibadah puasa. Maka Nabi Muhammad SAW dia bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu Bapak Ibu ada barokahnya. Barokah di sini kaum muslimin dan muslimah, satu adalah keberkahan atas perbuatan makan sahurnya. Yang kedua adalah makanan yang dia makan. Berkah itu adalah ziyadatul khair. Makna berkah itu Bapak Ibu tidak sama dengan berkat, Pak. Ngertos berkat, Pak? Berkat. Oh, Pak. Berkah dengan berkat beda kan. Pak Umar kan kalau habis ke tempat orang barang gawe kan dapat berkat itu kan. Ya. Ibu-ibu kalau habis kondangan dapat berkat. Beda berkat dengan berkah, Bapak Ibu, ya. Ya. Karena menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Abu Hanifah, kemudian menurut Imam Nawawi, berkah itu adalah siyadatul khair, bertambahnya kebaikan, dan sifat kebaikan itu adalah kekal. Sifat kebaikan itu adalah kekal. Itu yang namanya berkah, Bapak Ibu. Maka makan sahur itu di dalamnya mengandung berkah kaum muslimin. Keberkahan yang pertama Bapak Ibu, orang yang makan sahur akan mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang makan sahur Bapak Ibu, dia akan mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dan pengertian bahwa orang yang makan sahur akan mendapatkan berkah atau akan mendapatkan sholawat dari Allah adalah bahwa Allah memuji orang yang makan sahur di hadapan seluruh para malaikat. Jadi bukan bermakna Allah itu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, tidak Bapak Ibu. Allah bersolawat kepada orang yang makan sahur itu maksudnya adalah Allah memuji di hadapan seluruh malaikatnya bagi orang yang di waktu pagi itu makan sahur. Dan yang kedua kaum muslimin dan muslimah rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain, orang yang makan sahur itu akan mendapatkan sholawat dari para malaikat. Yang dimaksud bahwa orang makan sahur Bapak Ibu akan mendapatkan sholawat dari malaikat yang pertama, para malaikat akan memintakan ampun
kepada Allah atas dosa-dosa orang yang makan sahur. Itu Pak. Jadi orang yang makan sahur itu didoakan oleh para malaikat, dimintakan ampun kepada Allah. Lalu yang kedua kaum muslimin, orang yang makan sahur itu akan dimintakan rahmat oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang makan sahur ini Bapak Ibu, dia akan dimintakan berkah oleh para malaikat. Maka Bapak Ibu jangan malas untuk makan sahur. Sebab itu beberapa hikmah, beberapa manfaat atau rahasia di balik kita melakukan perbuatan yang namanya makan sahur. Sifat makan sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah makan sahur itu mendekati waktu subuh. Kalau zaman dulu kan orang makan sahur jam berapa, Pak? Jam 12 ya, Pak ya. Jam kali welas. Tadiin kalau di Bumi Ayu malah itu membunyikan beduk dulu. Setelah selesai pulang jam 12 makan. Pas sholat subuh sudah lapar Pak. Ya ini karena tidak mengikuti cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam makan sahur. Dan makan sahur yang dicontohkan oleh Nabi adalah diawali dengan rutab. Makan sahur itu bukan diawali dengan nasi Pak, bukan langsung makan nasi, tapi diawali dengan rutab. Apa itu rutab? Rutab itu kurma yang tidak terlalu muda tapi juga belum matang. Kalau bahasa Paguyangan itu masih gemading. Bahasa Panjenengan apa? Hah? Mengkal, dudu mengkel itu ya. Mangkel itu jengkel. Ya, gemading. Itu namanya rutab, Bapak Ibu. Kalau tidak ada rutab, Bapak-bapak dan ibu-ibu, maka awalilah dengan kurma biasa. Maksudnya kurma yang dijual di toko-toko yang sudah matang itu, Pak. Yang lebih murah harganya dibandingkan dengan rutab. Kalau tidak ada rutab kata Nabi, maka gantilah dengan air putih. Ini sifat cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan sahur. Yang pertama waktunya, karena beliau itu habis sholat tarawih, begitu selesai sholat tarawih, beliau makan sahur. Setelah selesai azan subuh. Panjenengan tadi malam gitu Pak, sholat tarawihnya Pak. Hah? Jam berapa Pak selesai Pak? Tengah 9. Mulainya jam berapa Ustaz Pak? Jam 8. Padahal Rasulullah mulainya habis Isya, selesainya begitu makan sahur langsung sholat subuh. Panjenengan nyontoh sinten, Pak? Pak Umar. Ayo karepet dewek molajan. Ini Bapak Ibu kaum muslimin. Tadi malam saya sholat tarawih di Gumelar itu sampai 2:30 baru selesai. Pimpinan cabangnya bilang, Ustaz, ngesyukur Ustaz tekamene maning. Keselepol lah itu. Saya bilang itu kadang-kadang aneh Pak. Petani pagi-pagi masuk di petakan sawah basah, berdiri dari pagi sampai azan zuhur dia pun belum bangkit, nggak bilang dia capek Pak. Tapi kalau urusan sholat Pak, capek, nggak kuat, malah imamnya di pangloh, tipe itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain. Ini sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang berpuasa, orang Islam itu dalam hal berpuasa keadaannya menjadi 3 bagian. Keadaan orang berpuasa, maka Imam Ghazali membaginya, ada puasanya orang umum. Yang kedua ada puasa khusus. Dan yang ketiga adalah puasa khususul khusus. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan tentang puasa diri kita masing-masing. Puasa umum kaum muslimin dan muslimah adalah puasa hanya sekedar tidak makan, hanya sekedar
menahan minum, hanya sekedar tidak mendekati istri atau suaminya di waktu siang hari. Tapi dia tetap berbuat maksiat kepada Allah. Sedang berpuasa tapi maksiat. Cuman sekedar meninggalkan, ia tidak makan dari mulai azan subuh sampai azan maghrib dikumandangkan. Namun dia sedang berpuasa. Puasa membuka aib orang lain. Ibu-ibu, selama 4 hari kemarin jampira ngandak na tanggane. Bu, sampean puasa patang dina ngandak na wong ora? Dia ngamleng, Bu. Langkah sengandak na belas. Siapa yang selama 4 hari ibu-ibu tidak pernah berteriak, Bu? Pak, jenengan puasa mendol mau nggak itu? Ini Bapak Ibu. Maka berpuasalah, puasanya orang awam itu sekedar tidak makan, tidak minum, kemudian tidak berhubungan suami istri. Banyak ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dia berpuasa tapi tidak sholat, Pak. Tidak sedikit itu jumlahnya, Pak. Banyak orang berpuasa tapi tidak sholat 5 waktu. Ia tidak sholat wajib, tapi sholat tarawih dia datang. Ada nggak Pak kayak gitu, Pak? Ada itu, Pak. Yang wajib dia tidak datang, tidak semangat. Giliran sholat tarawih dia semangat. Kaum muslimin dan muslimah, rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah, lalu dia penuh dengan perhitungan, mengharapkan pahala dan mengharapkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, syurut qabulul ibadah, di antara syarat suatu ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kaum muslimin dan muslimah perlu diketahui bahwa ibadah maqdah atau ibadah puasa dalam hal ini bila ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ibadah itu berangkat dari iman. Berangkat dari keikhlasan dalam hal beribadah kepada Allah. Karena ikhlas itu menjadi penting. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hendaklah kalian berusaha dengan maksimal agar kalian tetap istiqomah di atas keikhlasan. Karena ikhlas ini Bapak Ibu menjadi syarat ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu, jamaah salat subuh, rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain, bahwa puasa itu akan diterima oleh Allah bila sesuai dengan tata cara puasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya adalah orang bila ingin ibadahnya diterima oleh Allah, yang pertama hendaklah ikhlas dalam hal niat. Yang kedua, hendaklah senantiasa ittiba. Ittiba itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibarengi dengan ilmu. Ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain. Puasa orang umum itu ya tadi, Pak, sekedar tidak makan, tidak minum, tidak mendekati suami istrinya, tapi maksiat jalan terus, Pak. Maka Nabi mengatakan, apabila kalian sedang berpuasa, fala yarfus wala yaskhab wala yajhal. Bila kalian sedang berpuasa, maka jangan berbicara yang kotor. Wala yaskhab, dan jangan berteriak. Wala tajhal, dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, Bapak Ibu. Puasa itu melatih kita semua agar kita menjadi
orang yang sabar pada saat menjalankan ibadah kita kepada Allah, dan menjadi orang yang sabar pada saat berhadapan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa melatih kita menjadi orang yang sabar pada saat menerima takdir Allah. Bapak Ibu, saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu lebih suka mana? Badan sakit atau badan sehat? Banyak uang atau tidak punya uang? Ya, makanya kata Nabi Muhammad SAW, nikmat yang paling kalian sukai ada 3. Yang pertama kata Nabi, badan sehat, uang banyak, lalu kaya. Siki wong akeh duitnya Pak, belum tentu kaya Pak. Kemarin kok banyak orang banyak uang, ternyata tim sukses. Duitnya siapa kayak Pak? Banyak orang pegang uang, ternyata uang dari bank. Dapat apa itu Pak? Dapat pinjam Pak. Nah itu Pak Umar duitnya akeh, sebulan duit masjid. Ya kan? Bukan aib Pak Umar, kenyataan. Jadi orang yang banyak uang belum tentu kaya. Tapi memang itulah kebiasaan manusia, bahwa nikmat yang paling disukai oleh orang banyak adalah badan sehat, uangnya banyak, lalu dia kaya. Yang tidak disukai oleh kebanyakan manusia, badan sakit, tidak punya uang, jatuh miskin. Sampai senang Pak. Tapi Rasulullah SAW itu nikmat yang paling disukai oleh Nabi adalah 1, badan sakit. Panjangan kalau sakit gimana Pak? Ngeluh apa? Syukur Pak? Hah, Pak? Rasulullah pernah ditanya oleh istrinya, salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau ditimpa penyakit, kenapa engkau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal? Kenapa engkau mengucapkan aku memuji Allah dalam setiap keadaan? Nabi menjawab, kenapa saya tidak bersyukur dengan penyakit? Ini ibu-ibu. Ibu-ibu senang ngeluh apa senang sedih? Ngeluh apa sedih Bu? 2 hal yang berbeda ibu-ibu. Kalau panjenengan mengeluh, nambah dosa. Tapi kalau sedih, menghapus dosa. Milih sendiri. Milih sedih, milih senang walau angel wong saya gini Bang. Kon milih malah langsung terpilih. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimanillah taala wa iyyakum ajmain. Rasulullah menjawab, Pak, kenapa saya tidak memuji Allah dengan penyakit itu? Bukankah penyakit itu ada penenangnya? Ini Pak. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu terkena penyakit, ini penenang penyakit. Apa penenang penyakit? Yang pertama, dengan orang ditimpa penyakit, dosanya diampuni oleh Allah. Senang buatan Pak? Dosanya diampuni oleh Allah, senang buatan? Ya senang. Senang apa tidak ibu-ibu? Dosa kalian akan diampuni oleh Allah dan Nabi tanpa melalui bertobat kepada Allah. Cukup dengan penyakit. Ayo Bang, sanggup buatan Pak? Sanggup buatan? Langsung sanggup can. Yang kedua kata Nabi, dengan kau ditimpa penyakit, kau akan mendapatkan pahala dari Allah tanpa susah-susah kau beramal. Ini penenang Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, inilah yang ingin Allah kehendaki. Kalian ditimpa penyakit agar kalian berjalan di atas muka bumi dengan sabar. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya sehingga kalian kembali kepadaku, kata Allah, dalam keadaan tidak membawa dosa, hanya membawa pahala. Senang buatan Pak? Kita tengah cengnya, pemangul-mangul senang apa? Ribun Pak? Siap no? Ini penyakit. Kemiskinan Bapak Ibu. Siapa yang tidak mau dengan miskin? Semuanya gak ada yang mau miskin Pak.
Tapi Nabi Muhammad paling suka dengan kemiskinan. Sampai ada satu doa, saya yakin Pak Umar nggak mau membaca doa ini. Yakin saja ini doa luar biasa Pak Umar. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Sanggup atau Nas? Hah? Mas Im? Oh, kalau sanggup mau bisnismen apa gelem? Sanggup atau Pak? Ibu-ibu, coba doa ibu. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Sanggup Bu? Pisan bae coba doa kayak gue. Pasti kabul ya Allah. Ngeselepol ya Allah. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, matikan saya bersama orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga, Pak, ya Allah, kumpulkan saya nanti di padang mahsyar bersama orang-orang miskin. Bapak Ibu, ada penghibur jadi orang miskin, Pak. Penghibur yang pertama, orang miskin itu akan masuk surga lebih dahulu. Ayo, pilih ndi, Pak? Pilih ndi, Bu? Dengan miskin akan masuk surga lebih dahulu, 500 tahun lebih dahulu daripada orang kaya. Orang kaya, Pak, baru dipanggil. Orang miskin sudah 500 tahun masuk ke dalam surga, orang kaya baru dipanggil. Yo, senang di, Pak. Itu Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah, rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain. Yang ketiga, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah, rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain. Puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasanya orang khusus. Bapak Ibu, ada hadis yang mengandung peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man lam yada' qawla suri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wasyarabahu." Barang siapa yang sedang berpuasa tapi tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang di dalamnya mengandung maksiat, yang di dalamnya tidak menjauhi dan meninggalkan kemaksiatan, maka Allah tidak butuh puasanya orang yang tetap berbuat maksiat. Jadi kalau ada orang puasa, ibu-ibu perhatikan, kalau sedang puasa, satu, jangan menghibah. Hibah itu membuka aib orang lain dan terbukti. Kalau yang namanya fitnah, menceritakan kejelekan orang lain, ternyata setelah ditabayun, setelah dicek kebenarannya, enggak ada buktinya. Itu namanya fitnah. Yang ketiga, ibu-ibu, kalau sedang berpuasa, Bapak Ibu, jangan melakukan namimah. Apa itu namimah? Menyebarluaskan aib orang lain. Namimah itu sama dengan mengadu domba. Maka orang yang sedang berpuasa, puasanya orang khusus itu adalah dia tetap menjaga dirinya sebagai bukti kesabarannya menghadapi larangan atau menghadapi maksiat di hadapannya. Bapak Ibu, yang ketiga itu adalah puasa yang tingkatnya paling sempurna, Pak. Yang paling tinggi adalah puasanya seorang hamba yang di samping dia meninggalkan maksiat, pada level yang ketiga dia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadahnya selalu semangat. Ibu-ibu kalau sedang puasa, maaf, biasanya sebelum bulan puasa enggak pernah sholat duha. Begitu puasa rajin sholat duha. Sebelum puasa kalau malam enggak pernah baca Quran. Namun setelah berpuasa dia rajin baca Quran. Sebelum puasa biasanya malas atau enggan berbagi rizki, enggan bersedekah, enggan memberi makan dan minum. Namun setelah dia berpuasa, dia meningkatkan kualitas ibadahnya dan dia pula meningkatkan jumlah ibadahnya. Ibadah puasa yang demikian
inilah level ibadah puasa yang paling tinggi. Terutama Bapak Ibu, hendaklah kita berusaha maksimal kalau menjelang buka. Yang pertama Bapak Ibu, menyiapkan makanan dan minuman kepada saudara-saudara kita yang sedang berpuasa, sebab dia akan mendapatkan pahala seperti pahala puasanya orang yang dikasih buka puasa. Abdullah bin Umar bin Khattab, mereka kalau berbuka puasa dia lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Pak Umar, namanya sama Pak dengan panjenengan, Umar bin Khattab. Kalau dia berbuka puasa, dia lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Bahkan Abdullah bin Abbas kalau akan berbuka, dia mencari teman untuk diajak berbuka puasa. Siapa yang memberikan buka puasa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang dimaksud memberikan buka puasa adalah memberikan makan dan minum sampai kenyang. Ini Bapak Ibu, bukan sekedar apa Pak? Kurma satu, Ustaz Mubarak, plastiknya kecil, isinya ganjil. Si penting kan ganjil Pak Im. Ganjil siji, Bapak kan ganjil. Apa kurma satu mengenyangkan Pak? 3 mengenyangkan apa tidak Pak? Jadi yang dimaksud memberikan buka puasa itu ya sampai kenyang Pak. Sampai kenyang, ya minimal nasi kotak. Lauknya nggak usah mewah-mewah Pak. Nasinya bagus, ada satenya, ada gulenya, ya, air minumnya bagus, udah cukup. Itu namanya memberikan buka puasa. Maksudnya dia memberikan makan dan minum kepada orang yang buka puasa sampai kenyang, maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan buka puasa, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu ada manfaatnya buat kita semua, sehingga ada 2 hal yang ingin saya sampaikan menjadi perhatian buat kita. Yang pertama, kalau makan sahur itu Pak diakhirkan. Yang kedua, kalau buka puasa disegerakan. Lis-shaimi farhatani kata Nabi. Bagi orang yang berpuasa itu dia mendapatkan 2 kebahagiaan. Orang berpuasa itu ibu-ibu mendapat 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama indal fitri, saat waktu buka puasa tiba. Senang Pak? Pas waktu buka puasa Pak, senangnya luar biasa. Orang emut-emut laweh Pak, lauknya apa? Enggak diingat-ingat. Itu. Yang kedua, inda liqa'i rabbih, saat dia berjumpa dengan Tuhannya. Karena orang yang berpuasa Bapak Ibu sudah disiapkan satu tempat yang namanya surga dengan pintu khusus namanya pintu royan. Saat itu Bapak Ibu nanti panjenengan akan dipanggil oleh penjaga pintu surga yang namanya royan tadi. Para malaikat menyeru, siapa di antara kalian yang berpuasa? Kata Nabi, orang yang berpuasa langsung bangun Pak. Langsung bangun. Begitu bangun disuruh dia masuk Pak. Setelah dia masuk semuanya kata Nabi, orang yang sudah berpuasa semasa hidupnya di dunia, kemudian pintu surga itu ditutup karena tidak boleh ada orang lain masuk ke dalam surga tersebut selain orang yang berpuasa. Tapi Pak, ada tapinya. Dong puasane diterima. Puasane diterima pun Pak. Sangat lebet. Kan banyak orang suka berpedoman enak banget. Pedomannya gimana? Tenang baiklah. Dosa saya 1 tahun kemarin insya Allah akan lunas. Kapan? Begitu puasa. Begitu dia puasa,
Selesai. Sampai saya ketemu dengan Pak Umar minta mas, yes, mini pom lah. Ngerti mini pom Pak? 00, 00. Seolah-olah dia sangat percaya diri Bapak Ibu. Begitu banyak orang selesai puasa, begitu mengatakan Idul Fitri, diterjemahkan Idul Fitri kembali suci. Padahal Idul Fitri artinya apa? Kembali makan di waktu pagi. Bukan tadi Pak? Idul Fitri kembali makan di waktu pagi. Bukan Idul Fitri kembali suci Pak. Oh, kalau kembali suci enak sekali Pak. Begitu sudah selesai Ramadan, kita nggak punya dosa. Namun kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan saat Nabi Muhammad SAW berkhutbah, datanglah malaikat Jibril. Saat itu dia mengatakan rohima anfu. Malaikat Jibril ditanya oleh Nabi, siapa yang tersungkur? Siapa yang celaka ya Jibril? Yang celaka 3 umatmu. Siapa yang 3 umat itu Bapak Ibu? Ini adalah penutup Pak Umar Singat. Ingat-ingat ya. Aja ngelewati jam 5.45. Kayak 10 menit tenang baik Pak. Tenang baik. Ada 3 orang yang celaka. Yang dikatakan rohimaan putar sungkur hidungnya. Rohimaan itu artinya hidungnya tersungkur. Dia celaka. Yang pertama. Siapa yang celaka ya Jibril? Siapa saja. Bila ada seorang anak menyaksikan kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup, kemudian anak itu tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, dia celaka. Ini Bapak Ibu. Jadi ini momen terbaik di bulan Ramadan adalah menjadi momen muhasabah, menjadi momen untuk mengintrospeksi kembali sejauh mana kita menjadi anak sudah berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini Bapak Ibu. Apabila seorang anak dia ingin berbakti kepada ibu bapaknya bila masih hidup, hendaklah dia selalu mentaati perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya selagi perintahnya, selagi larangannya tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi mengatakan la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Walaupun orang tua, kalau dia memerintahkan maksiat, kita tidak wajib taat, namun wajib berbakti. Artinya wajib bergaul dengan cara yang ma'ruf. Yang kedua Bapak Ibu, golongan yang kedua yang celaka adalah siapa saja, kata Jibril, yang menyaksikan bulan puasa, kemudian Ramadan selesai, namun dosanya belum diampuni oleh Allah. Dia menyaksikan 1 Ramadan sampai selesai Ramadan, tapi dosanya belum diampuni oleh Allah. Itu orang celaka Pak. Itu orang celaka. Semestinya begitu kita menyaksikan bulan Ramadan, kita berpuasa, kita menghidupkan malam di bulan Ramadan, kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, kita berinfak, kita bersedekah, kita menunaikan zakat, amalan-amalan tersebut insya Allah akan mampu menghapus dosa-dosa kita yang sudah berlalu 1 tahun. Yang ketiga Bapak Ibu, yang paling celaka kata Jibril, siapa saja yang mendengar namamu disebut lalu tidak bersolawat.
Ini Bapak Ibu, jadi kalau mendengar nama Nabi kita disebut, hendaklah bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada dua solawat yang diajarkan oleh Nabi, solawat Nabi dan solawat Ibrahimiyah. Solawat Nabi dan Ibrahimiyah yang selalu Bapak Ibu baca di dalam tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Jadi ibu-ibu, kalau mendengar nama nabinya disebut, jangan diam. Bapak-bapak juga demikian, Pak. Kalau mendengar nama nabi disebut, jangan diam, tapi hendaklah dia bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain. Perjalanan saya tadi jam 3 Pak, dari Bumiayu, singgah di pondok makan sahur. Habis makan sahur lanjut perjalanan sampai ke Tanjung. Bapak Ibu, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Ini adalah kuliah subuh di bulan Ramadan tahun ini. Dan mohon maaf Pak Umar, karena insya Allah di bulan awal April saya harus mudik dengan anak-anak saya. Kalau dulu saya mudik sendirian Pak Umar, sekarang kita mudik berempat Aim. Berempat. Mudiknya berempat. 1 April dan tanggal 12 April saya punya jadwal khutbah di sini. Jadi tidak bisa terisi kecuali kalau saya tukar dengan Pak Umar 29 Maret, maka boleh. Kalau hari ini nggak bisa tukar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya bila ada tutur kata dan bahasa yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf. Marilah kajian subuh di pagi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.